dari GK Invest, Palembang. Trade opportunities today, ya, kita pagi ini akan coba menganalisa pergerakan harga baik secara fundamental dengan melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis pada hari ini, hari Selasa tanggal 29 Maret 2022. Sekaligus juga kita akan melihat pergerakan harga secara technical analisa, di mana area-area terbaik untuk kita ambil posisi di hari ini. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu, teman-teman, kita masuk ke kalender ekonomi investing.com. So, untuk hari Selasa ini, saya lihat untuk data masih tergolong minim ya. Nanti siang di sesi Eropa dan Inggris ini ada beberapa data, namun dari pengaruhnya terhadap pergerakan harga dari sterling khususnya ini masih medium ya. Nanti siang jam 13.00 atau jam 1 siang waktu Indonesia Barat, ini ada data tentang indeks harga perumahan di Inggris untuk per tahun, dan satu lagi di jam yang sama juga ini untuk indeks harga perumahan per bulan. Untuk dua data ini, saya lihat pengaruhnya masih tergolong low impact sampai medium impact ya. Artinya ketika data nanti siang dirilis, ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap pergerakan sterling dan pasangannya. Kemudian di malam hari, ini ada beberapa data ya di sesi Amerika Serikat. Di jam 21.00 atau jam 9 malam waktu Indonesia Barat, ini ada data tentang kepercayaan konsumen CB untuk bulan Maret. Data ini masih tergolong medium ya, artinya ketika nanti datanya dirilis, ini pengaruh pasar juga akan bergerak, namun tidak akan terlalu signifikan. Nah, untuk data sebelumnya di bulan Februari, ini ada data 110, dan untuk bulan Maret ini diprediksi ada pengurangan terhadap kepercayaan konsumen CB di angka 107. Kemudian juga di jam yang sama, ini adalah lowongan pekerjaan JOLTS ya. Untuk datanya kita lihat masih diprediksi lebih kecil daripada data sebelumnya. Nah, saya lihat untuk hari ini hanya data itu yang akan dirilis ya. Artinya mungkin data itu juga akan mempengaruhi pergerakan pasar, namun tidak akan terlalu signifikan. Untuk minggu ini sekali lagi, yang ditunggu oleh investor adalah besok untuk data ADP dan hari Jumat untuk data non-farm payroll termasuk tingkat tenaga kerjaan. Oke teman-teman ya, itu aja untuk kalender ekonomi. Langsung kita masuk ke technical analisa. Kita analisa dulu untuk dolar, indeks dolar. Seperti yang kita bahas kemarin bahwa indeks dolar masih dalam tren kenaikan, dan memang kalau kita lihat dari target kenaikan kemarin juga sudah kita tandai bahwa level 99.3 masih jadi atas ya, masih jadi batasan untuk kenaikan dari indeks dolar saat ini. Dan teman-teman bisa lihat ketika pergerakan harga mencapai level 99.3 ini ada rejection dari seller, namun tidak terlalu signifikan juga ya. Itu artinya memang secara garis besar untuk indeks dolar trennya masih naik ya, masih uptrend dan berpotensi untuk level resisten ini di 99.3 ini berhasil di breakout. Maka saya lihat untuk target kenaikan dari indeks dolar untuk satu hari atau beberapa hari ke depan masih di level 100 ya, 100 indeks dolar ya. Kalau saya lihat targetnya masih di situ. Ini juga mungkin akan dipengaruhi oleh data-data yang positif yang besok dan juga Jumat akan dirilis. Gitu ya. Jadi untuk resisten saat ini masih di harga tertinggi. Saya lihat 99.3 yang saya lihat juga resistennya sudah cukup lemah. Artinya sekali lagi jika dicoba kemungkinan besar pergerakan akan lanjut naik sampai level 100. Dan untuk level support kita bisa lihat untuk level 98.4 ini jadi support yang cukup jelas ya, karena memang ini ada historicalnya pada tanggal 25 Maret dan tanggal 22 Maret. So, ini range untuk indeks dolar hari ini, teman-teman. Secara tren, indeks dolar masih dalam kondisi penguatan ya. Kita langsung masuk ke Forex, pasangan mata uang. Kita analisa dulu seperti biasa untuk pasangan Euro USD. Euro USD beberapa hari terakhir dari tanggal 22 Maret masuk dalam fase konsolidasi. Kalau kita lihat memang untuk level atas atau resisten yang cukup signifikan, ini menahan kenaikan dari euro ada di kisaran 1.1038 ya. Ini adalah resisten yang beberapa kali dicoba,
pada tanggal 22, kemudian 23, kemudian juga di tanggal 24 Maret. Kemudian untuk level terendahnya atau support harganya, teman-teman bisa lihat di level 1.0960 sampai 1.0950. Ini jadi support yang juga cukup jelas ya. Ini menahan untuk penurunan dari euro. Nah, ketika pergerakan harga euro masuk ke level support atau area demand ini 1.0950, terjadi rejection juga dari buyer. Teman-teman bisa lihat untuk candlestick berwarna hijau ini volumenya juga cukup besar ya. Ini menandakan bahwa di level demand ini 1.0950 ini bayarnya banyak. Ya, artinya untuk pergerakan harga kemungkinan besar akan masih bermain pada level ini ya, di mana kalau saya lihat untuk hari ini ada potensi untuk euro ini kembali naik mencoba untuk level resistennya lagi. Ini dari konfirmasi candlestick bullish sebelumnya yang memang kalau kita lihat volumenya cukup besar daripada candlestick bearish ya. So, tekanan bayarnya cukup oke, jadi saya lihat untuk hari ini euro kondisinya uptrend ya, teman-teman bisa cari posisi buy di harga terbaik, mungkin di dekat level support, ya di dekat harga terendah kemarin, teman-teman bisa cari posisi buy. Kalau saya lihat untuk support terdekat, ini ada di 1.0950 sampai 1.0960 ya, di situ mungkin akan jadi level pembelian terbaik untuk hari ini. Teman-teman bisa set untuk buy di level tersebut, namun tetap untuk stop loss teman-teman harus terapkan ya. Untuk minimal stop loss teman-teman bisa pasang di bawah, sedikit di bawah harga terendah kemarin, it's mean di 1.0940 atau maksimal teman-teman bisa atur stop loss untuk posisi buy euro USD di kisaran 1.0920 stop loss maksimal untuk posisi buy sekali lagi. Dan untuk target take profit teman-teman bisa atur di resisten ya, yang kemarin udah 2 kali dicoba di kisaran 1.1030 ya. Jadi teman-teman bisa terapkan take profit di level tersebut. Nah, sekaligus juga untuk level resisten ini 1.10340 jadi tahanan atas atau area sell ya. Jadi kalau teman-teman mau sell, saran saya teman-teman tunggu di area resisten ini. Untuk stop loss teman-teman bisa atur 20 pip ya di atas resisten sampai maksimal 30 pip saja. Jadi kalau teman-teman pasang posisi sell di 1.1030, stop loss-nya di 1.1060 maksimal. Sekali lagi untuk kondisi dari euro hari ini adalah uptrend. Gitu ya, kita langsung lanjut untuk analisa sterling. Oke, sterling mengalami pelemahan ya, penurunan dari beberapa hari terakhir setelah pergerakan harga menyentuh level supply ya, yang tertinggi di 1.3290-an, ini level tertingginya pada tanggal 22 Maret. Setelah itu pergerakan harga kembali tertekan ya. Bahkan kemarin ini mencapai level terendah di kisaran 1.3070. Ini level terendah kemarin. So, untuk hari ini, teman-teman, kalau saya lihat dari konfirmasi candlestick kemarin, untuk sterling ini masih berpotensi mengalami pelemahan ya, penurunan. Untuk support terdekat ada di level 1.3050 ya, ini. Ini level support terdekat, mungkin akan jadi target penurunan untuk hari ini. Ya, so teman-teman untuk posisi ideal sterling, teman-teman bisa set posisi sell ya. Ini saya kasih trend line, down trend line-nya juga udah bisa kita buat ya, ada 2 gelombang terdekat di situ. So, trennya jelas turun, teman-teman bisa set posisi sell ya. Untuk resisten atau area sell terbaik itu ada di kisaran 1.3130 ya. 1.3130 adalah area resisten dan juga area penjualan terbaik. Jadi kalau teman-teman mau sell, tunggu di level tersebut untuk ambil posisi sell ya. Dan untuk stop loss, teman-teman bisa atur di atas resisten ya. Kalau saya lihat ini resisten di atas down trend line ya. Jadi kalau teman-teman mau posisi sell di 1.3130, saran saya stop loss-nya teman-teman atur maksimal 40 pip. 40 pip itu di kisaran 1.3170.
Itu maksimal stop loss untuk posisi sell. Dan untuk posisi buy, sekali lagi karena memang trennya masih turun untuk sterling, saran saya teman-teman tunggu di bawah aja. Tunggu dulu penurunan, mungkin di level support 1.3050, teman-teman boleh ambil posisi buy di level tersebut. Ya. Atau kalau mau level yang lebih rendah lagi, untuk support yang lebih signifikan lagi, teman-teman bisa lihat di harga 1.300 ya. Ini adalah historical 14 Maret kemarin, harga terendah dari sterling. Jadi kalau teman-teman nanti ragu untuk ambil di 1.3050, teman-teman bisa tunggu di support selanjutnya. Support yang lebih signifikan ada di 1.3000. Ini untuk area buy ya, hari ini. Sell-nya saya set di sini. Ya, itu untuk sterling. Kemudian kita langsung analisa USD Jepang ya. USD Jepang. Dalam beberapa hari terakhir ya, beberapa minggu ke belakang kita lihat memang dalam kondisi uptrend, bahkan kenaikannya juga cukup signifikan dari kisaran 115, bahkan kemarin ini menyentuh level 125 kenaikan dari yen ini. So memang kalau saya lihat teman-teman untuk yen akan masuk ke fase konsolidasi ya setelah menyentuh level 125. Ya, karena memang 125 merupakan harga tertinggi pada tahun 2015. Ini saya lihat, ya, teman-teman bisa lihat ya, ini harga tertingginya pada tahun 2015 kemarin, bulan Agustus. Nah, ini akan masih jadi tahanan ya. Artinya di kondisi 125, teman-teman bisa cari posisi sell ya. Cari posisi sell ketika pergerakan harga masuk lagi di harga tertinggi kemarin atau di kisaran 125.30. Teman-teman manfaatkan kondisi konsolidasi ini. Nah, untuk level bawah atau level support, ya, ini ada support yang cukup jelas ya. Kalau saya lihat untuk support terdekat ada di 122.5. Nah, ini range ya untuk konsolidasinya. Fase konsolidasinya mungkin akan bermain di area ini. Sekali lagi untuk level bawah, level pembelian atau level support itu ada di 122.50, dan untuk level penjualan atau resisten itu ada di kisaran 125.3. Jadi manfaatkan fase konsolidasi ini, teman-teman bisa ngikutin tren besarnya dengan menunggu harga terkoreksi dulu untuk ambil posisi buy di harga 122.5, atau teman-teman nanti mau counter trend mencari koreksi harga, teman-teman bisa tunggu pergerakan dari yen ini kembali naik level tertingginya di kisaran 125.30 ya. Itu range untuk fase konsolidasi dari yen. Secara kondisi harga untuk USD yen ini masih dalam kondisi uptrend ya, jelas kondisinya uptrend. Selanjutnya kita analisa untuk komoditas ya. Kita coba lihat untuk pergerakan minyak hari ini ya, minyak terkoreksi lagi setelah kemarin menyentuh level tertinggi ya di tanggal 23 Maret di kisaran 116 dolar per barrel, dan sekarang terkoreksi ya sampai harga 105. Bahkan kemarin kita udah buat area supportnya, ini ada di kisaran 103. Nah, ini harga sampai ke level tersebut ya di kemarin. Pergerakannya tertahan di level tersebut, dan kalau saya lihat dari reaksi candlestick memang di kisaran 103 ada buyer, namun tidak terlalu signifikan di sini. Jadi memang ada tahanan 103, sempat naik sampai 105, artinya 2 poin dari level support. Namun dari kondisi candlestick bullish, ya, candlestick hijau ini volumenya masih kecil, artinya teman-teman kemungkinan besar untuk support ini tidak kuat ya. Demand di sini, permintaan di sini, buyer di sini tuh nggak banyak. Nah, kemungkinan besar untuk hari ini akan terjadi koreksi lagi ya untuk harga minyak. Kalau saya lihat akan terjadi koreksi lagi untuk harga minyak.
untuk support yang paling signifikan yang bisa kita lihat dari trend line ya. Kalau saya lihat dari trend line ini, maka tahanannya ada di level 99. Nah, 99 ini adalah support yang paling signifikan kalau saya lihat. Karena pertama, memang ada historical dari resisten yang sudah di breakout pada tanggal 15 Maret kemarin ini. Jelas banget di sini sebagai resisten, kemudian di breakout. Artinya level ini akan jadi level support yang signifikan. Yang kedua, ada uptrend line yang masih menjadi support atau tahanan untuk harga minyak ini. Ya, jadi untuk hari ini teman-teman, minyak saran saya teman-teman tunggu di bawah ya. Jadi kalau kita melihat trennya masih naik, posisi terbaiknya posisi buy, bisa tunggu di 99 untuk hari ini, ambil posisi buy ya. Tunggu di sini. Dan untuk level resisten yang saat ini juga mungkin yang cukup dekat dengan harga sekarang ini ada di kisaran 108. So, teman-teman, jadi untuk yang mau ambil posisi sell, saran saya teman-teman tunggu di 108 ya, manfaatkan level tersebut untuk teman-teman ambil posisi sell. Jadi ini range-nya ya, 108 sebagai resisten atau area penjualan, ya, area sell, dan 99 sebagai area pembelian atau level support signifikan. Ya, tentu level 99 ini akan dicapai jika memang nanti ada konfirmasi bahwa level 103 ini berhasil di breakout. Sekarang 103 masih jadi tahanan, tapi sekali lagi karena volume reaksi candlestick buyer di level 103 tidak terlalu besar, maka saya lihat kemungkinan besar support ini akan di breakdown lagi. Jadi tunggu di 99 untuk ambil posisi buy. Itu untuk minyak ya hari ini. Sekali lagi bawah 99 dan di atas resisten di 108. Kita akan masuk ke pair yang terakhir. Gold ya. Ya, gold juga sama ya. Jadi beberapa waktu terakhir, minggu kemarin, tepatnya di tanggal 24 Maret kemarin, kita lihat pergerakan harga mencapai level tertinggi di kisaran 1964. Ya. Dan setelah mencapai level tersebut, ini harga emas kembali terkoreksi. Kembali terkoreksi karena memang pergerakan harga setelah menyentuh level 1964 ini adalah area supply ya. Supply. Jadi jelas di sini area supply, area penjualan, maka di sini kalau kita lihat dari penurunan artinya sellernya besar nih. Di level ini sellernya besar. So hari ini teman-teman untuk emas, untuk gold masih berpotensi untuk mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat juga dari candlestick daily, ini teman-teman perhatikan untuk daily-nya, ini volume dari seller cukup besar nih. Volume penjualan di hari Senin kemarin ini cukup besar, teman-teman bisa lihat. Nah, artinya kemungkinan besar juga untuk hari ini penurunan masih akan berlanjut. So, kita cari untuk target-target penurunan ya. Target-target penurunan untuk hari ini, untuk level support terdekat itu ada di 1910. Ini adalah harga terendah pada tanggal 22 Maret. Dan jadi support yang paling dekat untuk saat ini. Kemungkinan besar jika memang sellernya terus mendominasi, untuk hari ini ada potensi harga emas turun sampai ke level tersebut ya, 1910. Ini support yang paling dekat untuk saat ini. Dan support yang cukup signifikan, teman-teman, ini ada di tanggal 16 Maret kemarin di kisaran harga 1894 ya. Nah, untuk harga emas kembali turun ke 1894, tentu kita harus tunggu nanti konfirmasi candlestick di level 1910. Apakah level 1910 ini banyak buyernya sehingga bisa mengangkat lagi harga emas, atau nanti kita bisa lihat support ini berhasil di breakout. Jika nanti di breakout atau berhasil di breakout oleh satu candlestick di time frame 4 jam, maka potensi penurunan emas ini bisa sampai level 1894. Itu ya. Ini saya lihat dari konfirmasi daily time frame-nya, yang sellernya memang cukup besar. So hari ini untuk emas kondisinya downtrend,
Ya, untuk support terdekat di 1910 dan untuk resisten area penjualan teman-teman bisa set ya kalau saya lihat di 1942. 1942 adalah level resisten yang cukup signifikan saat ini. Ya, benar. 1942. Ini adalah support di hari Jumat kemarin yang sudah berhasil di breakout. Artinya level ini akan jadi tahanan atas yang cukup kuat untuk kenaikan harga emas. Ya, jadi kalau teman-teman mau cari area sell yang cukup signifikan 1942 ya sebagai tahanannya untuk saat ini. Memang cukup jauh range-nya dari harga sekarang, namun itu wajar karena memang beberapa waktu terakhir range emas ini cukup besar. So, kalau mau cari harga terbaik, tunggu di situ. Tapi kalau teman-teman mau scalping, ya, mencari pergerakan harga yang sedikit, ya mungkin kisaran 1935, 1937 ya, itu udah bisa teman-teman ambil posisi sell ya. Yang jelas dari konfirmasi candlestick kemarin, sellernya cukup besar, maka untuk hari ini ada potensi untuk harga emas ini kembali tertekan. Teman-teman cari harga terbaik aja untuk ambil posisi sell ya. Tentu manajemen resiko juga harus diterapkan ya untuk emas ini teman-teman bisa atur stop loss 5-10 poin baik untuk posisi buy ataupun posisi sell. Baik ya. Teman-teman saya buka sesi tanya jawab, silakan jika ada pertanyaan ya teman-teman bisa buka mic-nya. Saya sapa dulu untuk teman-teman yang udah bergabung. Di sini ada Pak Haryogi, ada HS siapa ya? Nanti besok mungkin dibuat nama jelas. Ya, yang pasti besok tolong dibuat nama yang jelas biar kita bisa sapa ya. Kemudian ada Bu Vera, ada Pak Wawan, dan ada Pak Ato ya, Pak Ato dan Pak Yogi. Selamat pagi semuanya, semoga teman-teman di sana dalam keadaan sehat. Silakan jika ada pertanyaan dibuka mic-nya atau diketik di kolom chat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan. Itu kalau masuk tuh susah kali ya, kenapa Pak ya? Masuk ke Zoom ini. Saya berapa hari kemarin mau masuk juga nggak bisa-bisa. Oke, mungkin gate-nya belum dibuka oleh admin, Pak ya. Oh, gitu ya. Jadi buka dulu, kita atur dulu untuk gate-nya dibuka, baru peserta bisa masuk gitu, Pak. Jadi kemarin ada kendala untuk masuk Zoom-nya sulit, Pak ya. Iya, susah. Oke. Kemudian nanti besok udah bisa on time, Pak. Dengan Pak siapa, Pak? Sorry. Ya, Yogi. Pak Yogi ya, baik. Mungkin ada pertanyaan atau request untuk analisa, Pak? Kalau untuk analisa sih, ini lagi belajar juga sih Pak ya. Cuman yang saya belum mengetahui, belum paham itu bagaimana memahami candlestick itu apa ya, pembalikan harga itu. Nah, pada saat dia mau naik atau mau turun ya, apa reversal ya? Gitu Oke. ya? Nah, itu yang tanda-tandanya yang candle yang seperti apa gitu Pak? Oke. Jadi kita cerita tentang pembalikan arah, Pak ya. Kita mencari di mana potensi pembalikan arah. Oke, ini mungkin singkat aja, Pak. Yang pertama kali harus kita lihat adalah historical harga. Jadi untuk mengetahui sampai mana harga itu naik dan sampai mana harga itu turun, Pak Yogi harus lihat dulu historical harga sebelumnya. Biasanya kita ambil contoh di sini, di titik tertinggi ini, Pak. Nah, ini kan jelas ya, ini udah terjadi dan harganya turun. Nah, pertanyaannya kenapa harga turun di level ini? Kenapa terjadi reversal di harga 1964? Ini kan jadi pertanyaan kita. Nah, untuk mengetahui alasannya, tentu kita harus lihat historical harga sebelumnya, Pak. Nah, jadi acuan kita adalah historical harga yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, di level 1964, di beberapa waktu yang lalu ini terjadi support dan resisten yang beberapa kali diulang. Di sini di tanggal 24 Maret kita bisa lihat terjadi rejection dari seller di harga yang kurang lebih sama 1964. Kemudian setelah di break up ya, kita lihat pergerakan kembali turun sampai juga di level ini. Jadi ini ada dua support dan resisten yang jadi tahanan. Kemudian dicoba lagi Pak di level ini ya di tanggal 9 Maret juga masih jadi support harga. Dan kemudian di 11 Maret ini
pergerakan harga turun sampai ke level 1962, artinya di area tertinggi dan terendah ini, support resisten ini sudah jadi area supply, Pak. Jika level tersebut berhasil di breakdown. Ini kan di breakdown nih, artinya kita bisa tunggu untuk mencari pembalikan arah ketika harga masuk lagi ke level supply ini. Itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita lihat historical harga dari support resisten yang sudah pernah terjadi, kondisi selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah kondisi candlestick-nya. Seperti apa bentuk dari candlestick yang terjadi ketika pergerakan harga masuk pada fase pada area supply tersebut. Apakah buyer-nya sudah mulai lemah? Ini kan kalau kita ngomong ini harga naik, Pak ya, kita mau cari posisi sell, kita lihat nih, nanti di level ini, masuk ke area supply ini, kondisi candlestick-nya seperti apa? Apakah buyer-nya sudah mulai lemah, nanti ditandai oleh candlestick berwarna hijau dengan volume yang kecil, atau candlestick berwarna hijau dengan sumbu yang panjang, itu artinya juga ada rejection dari seller di situ, dan juga nanti kalau kita temukan candlestick berwarna merah dengan volume yang cukup besar. Nah, artinya memang di level supply ini terjadi rejection dari seller. Nah, di kondisi seperti itulah kita bisa menyimpulkan bahwa harga atau area 1964 sampai dengan 74 itu adalah area supply yang kuat. Nah, di situ kita bisa juga ambil tindakan untuk masuk pasar untuk ambil posisi sell, berharap bahwa di area tersebut memang terjadi reversal, gitu Pak. Memang agak sulit ya, tapi dua kondisi tersebut yang harus diperhatikan untuk kita mencari reversal harga, kembalikan harga. Ya, perhatikan dulu historical harga sebelumnya, apakah ada support dan resisten sebelumnya, dan yang kedua, ketika harga masuk ke level support dan resisten tersebut, apakah terjadi rejection baik dari buyer ataupun dari seller. Kalau kita cari posisi sell, berarti kita cari rejection dari seller. Gitu. Ini kan ada rejection-nya nih Pak. Nih, candlestick doji dengan sumbu yang panjang berwarna merah ini Pak. Ini rejection dari seller. Pas di level resisten. Tapi kalau kita mau cari posisi buy, tentu kita akan cari rejection di level-level support oleh buyer. Nanti contoh rejection oleh buyer seperti ini Pak. Ini ada candlestick berwarna hijau dengan sumbu yang panjang ke atas, dengan volume yang lebih besar daripada beberapa candlestick sebelumnya. Ini artinya ada rejection dari buyer di sini. Nah, ketika kita ketemu dengan candlestick seperti ini, dan kita bisa lihat di sebelah sini memang banyak support, banyak area ranging harga, kita bisa tentukan bahwa di sini, kita bisa simpulkan bahwa di sini adalah area permintaan terbaik, dan kita bisa juga ikut masuk pasar ketika ketemu candlestick seperti ini, Pak. Gitu ya Pak Aryogi ya. Jadi pertama cari dulu support resisten sebelumnya, dan yang kedua lihat kondisi candlestick-nya seperti apa volumenya. Mungkin next kita kasih edukasi yang lebih lengkap untuk macam-macam tipe candlestick dan juga konfirmasi kapan harus masuk pasar. Gitu ya Pak Aryogi ya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aryogi. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan, silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan teman-teman, untuk analisa pagi hari ini, hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 saya akhiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, baik yang menyaksikan dari Zoom, mungkin yang juga ikut menyaksikan dari YouTube. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat teman-teman. Dan mungkin pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Itu saja dari saya teman-teman. Kita ketemu lagi besok hari untuk analisa market selanjutnya. Selamat pagi semuanya dan salam sehat selalu. Terima kasih banyak. Thank you, Coach. Terima kasih banyak Pak.